Jangan paksa saya. Sane! Bekas tunjuk surat ke saya. Gak apa-apa, ada surat kasih. Beta lepas baju. Beta pakai kolor. Tenang bang, tenang bang. Abang harus menghargai institusi dulu bang. Sabar. Ibu mendiang Pradalaki Namo yakni Sepriana Paulina alias Epi mendatangi markas Denpom 91 Kupang. Kedatangannya untuk memberikan keterangan resmi terkait laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan suaminya, Pelda Chrestian Namo. Sepriana tiba di Denpom Kupang dengan didampingi tim penasihat hukum serta sejumlah kerabat langsung diarahkan ke ruang unit pelayanan dan pengaduan polisi militer untuk menjalani pemeriksaan. Di sisi lain, pihak Denpom 91 Kupang memperketat aturan dokumentasi di area markas. Informasi pemberitahuan yang tertulis di sebuah flyer berukuran sekitar 40 cm x 1 m itu ditempelkan di dinding depan ruangan unit pelayanan dan pengaduan polisi militer Denpom 91 Kupang. Melalui pengumuman yang dipasang di dinding ruang pengaduan, pengunjung maupun media dilarang untuk mengambil foto, video, maupun audio tanpa izin. Aturan ini merujuk pada pasal 26 UU ITE terkait, secara khusus menyebutkan tentang pelanggaran privasi yang meliputi pengambilan gambar atau merekam seseorang tanpa izinnya. Belum jalan sama pastikan kita mau kemana nih? Ke POM. Jadi Bang mau jelasin saya di POM dulu gitu. Oke. Sone karena dari Bapak tadi diperintah untuk menjemput klien saya. Itu dari apa? Perintah POM atau perintah Dandim, Pak? Mohon maaf, saya dari POM, Pak. Dari POM yang perintah. Tapi kan surat belum kasih tunjuk di saya. Saya pribadi saya bukan saya lepas baju saya siap. Saya lepas baju saya siap. Iya betul. Tapi kan surat kasih tunjuk saya dulu. Saya Puana Sumati, ingat Bapak. Sonde saya mau. Bukan dengar dulu Bang, dengar. Maksudnya Abang jelaskan dulu masalahnya apa dari POM gitu. Kok tiba-tiba namanya perintah penjemputan. Mesti ada masalahnya apa dulu supaya jelas. Kami belum tahu masalahnya apa. Kami juga takut Pak klien kami. Ini banyak kejadian Bang gitu. Tolong Bapak jelaskan masalahnya apa. Beta minta dia punya surat perintah bawa beta begitu. Beta kan belum lihat. Besok mau. Besok mau korban Pak. Soalnya maunya kasih tunjuk surat dulu baru beta naik mobil. Ya kan beta harus lihat. Jadi sekarang begini Pak, karena ini jelas Pak, tolong baca kuasanya Pak. Mohon maaf, baca kuasanya. Kami menjalankan tugas kami ini. Jelas. Jadi begini Bang, intinya begini Bang, tolong. Ya. Jadi begini, Bang Kris, kami, Bang izin ya, ini kita hormat, saya ngomong, saya sangat menghormati Abang ya. Kami tunggu panggilan Bapak sini, kami tunggu. Kami tahu dasarnya apa, saya izinin klien saya jalan, silakan. Kami ikut, kami menghargai TNI. Tapi kalau nggak ada panggilan, kalian saya nggak izin Pak, saya nggak izin. Surat panggilan itu kan ada di rote, kami dari rote. Nggak apa-apa, tolong dibantu Bang ya, minimal foto Bang, tolong bantu saya Bang ya. Hormat Bang ya, tolong Bang. Kasihan Bang. Klien kami besok masih sidang. Besok mau mati, itu Bepana Pak, besok mau. Maksudnya buat dia besok mau. Tentara tuh brengsek kok. Dari begini aja kami ambil sikap tegas ya. Soalnya Abang dengar dulu Abang hargai saya sebagai mohon maaf Abang. Saya ini sibuk ya, banyak sibuk kan kami juga mendadak kaget dapat informasi. Kami mau tahu sih Bang. Jadi kita tetap sikap tegas. Kami mau klien kami saat ini juga ditunjukkan surat ya penjemputan atas masalah apa ya. Siang kami tahu jelas. Tapi kalau nggak tahu masalahnya klien kami jangan pergi ya. Tapi kalaupun kena dia melawan, hari ini juga dia bersedia lepas pakaian TNI. Dia lepas baju, nggak apa-apa. Yang penting ada surat Bang. Ada kena dia TNI, harus ada surat resmi. Supaya kami paham, kami menghargai. Tapi kalau tidak ada, ya kami juga, klien kami juga kami siap mendukung untuk lepas pakaian TNI. Gitu. Kami sangat menghormati Pak institusi. Kalau Bapak menunjukkan surat saat ini saya berlutut dan saya minta maaf. Apa yang kami lakukan salah. Tapi kalau nggak ada surat, kami nggak tahu Pak. Kita nggak lawan ya. Tolong dibantu. Suratnya jelas. Ini semua di kapal nih. Saya sekarang sedang ya. Saya tidak datang bawa pasukan, saya sendiri di sini Bang. Ingat Bang, kita datang menegakkan kebenaran dan keadilan ya. Kita tunggu ya. Kalau nggak ada surat jelas, kami nggak akan ini, kami ngelawan. Beta sudah bilang, beta sudah tadi ikut dong. Beta siap lepas. Panggilan Denpom itu harus ada surat jelas Pak, ada panggilan jelas gitu. Apalagi panggilan Denpom, harus ada panggilan jelas Pak, tahu klien kami. Beta buka baju. Ini klien kami. Beta buka. Abang dari jemput nggak ada surat panggilan, kenapa Abang ikut gitu? Beta buka baju. Bukan nggak apa-apa. Beta Puana Sumati. Beta buka baju. Beta pakai kolor. Jangan paksa saya. Sane! Bekas tunjuk surat ke saya. Nggak apa-apa, ada surat kasih. Beta lepas baju. Beta pakai kolor. Tenang Bang. Abang harus menghargai institusi dulu Bang. Sabar. Kita ikuti prosedur Bang. Jangan pernah buat mati beta lagi. Beta lepas baju. Makanya kasih tunjuk surat di saya. Soalnya besok mau. Basong jangan terlalu membunuh banyak ya. Beta tahu ya. Beta bukan anak kecil. Beta tentara beta lepas baju. Panggil Denpom, bawa surat panggilan sini nggak? Kalau nggak ada surat kami nggak izin Pak. Ini kami kaget ya Bapak Ibu ya masyarakat Indonesia sebagai tim hukum kasus hukum saya Kosma Joko kaget ya. Klien kami tiba-tiba dijemput ya.
dijemput menghadap ke Denpom Kupang tanpa alasan hukum yang jelas. Jadi kami tidak sedang melawan TNI. Kami ingin mengikuti proses dengan menunjukkan surat jelas gitu. Karena klien kami saat ini sedang menghadapi musibah dan proses hukum belum selesai. Beta lepas baju. Beta keluar tentara besok takut. Beta keluar tentara besok mati. Beta suka kalau beta sudah bilang tadi itu kasih beta surat. Sudah bang, tenang bang, kita tunggu aja sampai surat datang bang, tenang aja. Tenang. Bang, mohon maaf bang, abangku. Mohon maaf bang, kami yang jalan ke tugas bang, kami nggak ada maksud apa-apa ya. Abang hormat abangku ya. Kami mencintai TNI bang. Kami hanya mau supaya jelas gitu. Selamat pagi, salam, assalamualaikum, salam sehat, dan salam sejahtera buat semuanya. Kami pagi hari ini sudah berada di Denpom Kupang. Saya dan tim kuasa hukum juga keluarga hadir di sini dalam rangka memenuhi panggilan. Saya sudah memberikan laporan, sudah melaporkan dari tanggal 2 Januari bersama pihak datang melaporkan yang bersangkutan Redaktur Setia Namo dalam kasus KDRT. Kasus ini ada 2 yang dilaporkan di sini, dari Kesatuan juga, dari Kesatuan yaitu dari Kodim Rotendau juga ada laporan itu mengenai kasus perselingkuhan. Kasus saya mengenai kasus KDRT, di mana saya waktu melaporkan kemarin terkait juga semua hak-hak saya dan anak-anak sudah kami tidak dapatkan lagi, termasuk pemblokiran ATM gaji. Jadi saya sebagai istri sah yang diakui negara, agama, juga anak-anak saya semuanya, kami datang meminta perlindungan, meminta bantuan hukum dari Denpom. Kami laporkan karena kami percaya kami akan mendapatkan keadilan dari institusi tempat bernaungnya Redaktur Setia Namo. Dan juga saya minta dukungan dari semuanya. Mohon jangan berasumsi bahwa ini terkait dengan kasus almarhum. Bahwa kasus almarhum itu beda porsinya dan sudah finish ketok palu keputusan akhir kemarin, dan ke-22 terdakwa meminta banding. Kami yang nanti akan tinggal mengawal saja. PH ada di sini, akan berkoordinasi dengan Bapak Auditor, dengan institusi juga akan mengawal. Mereka punya hak untuk banding, itu hak mereka. Kita juga menghargai ya, karena ada aturan dalam hukum seperti itu. Nah, ini kasusnya berbeda. Jadi tolong jangan ada hujatan yang mengarah kepada institusi atau kepada petinggi-petinggi dalam institusi. Kami sangat menghargai institusi ini sudah cukup andil dalam memperjuangkan keadilan buat kasus almarhum anak kami, Prada Luki. Kami berterima kasih. Jadi kami di sini berdiri dalam kasus lain dan porsinya berbeda. Mungkin ada penjelasan lebih konkret dan detail, saya serahkan kepada pihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.